Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Departemen Teknik Industri ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimana submateri kami yang ingin bawakan yakni perwujudan bela negara di Indonesia. Next. Nah, alangkah baiknya sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama dengan saya sendiri, Ariel Syarun. Yang kedua dengan Muhammad Abdul Aziz. Yang ketiga, Prihandini Sangana. Dan yang keempat, Muhammad Irfan. Dan yang terakhir, Supriyadi. Next. Nah, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seseorang warga negara kepada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Nah, hal ini terjadi sejak seseorang lahir, tumbuh dewasa, serta dalam upayanya mencari penghidupan. Next. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Saudara Adil. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara. Sedangkan secara non-fisik, konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan sejahtera orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Dalam pelaksanaan pembelaan negara, seseorang warga bisa melakukannya baik secara fisik maupun non-fisik. Pembelaan secara fisik diantaranya dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Next. Selanjutnya, apa itu bela negara? Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negaranya yang seutuhnya. Kemudian, di dalam proses pembelaan bangsa, ada beberapa hal yang menjadi unsur penting. Di antaranya adalah cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Contoh-contoh bela negara. Yang pertama, melestarikan budaya belajar dengan rajin bagi para pelajar taat akan hukum dan aturan-aturan negara, dan lain-lain. Yang kedua, dari unsur yang ada tersebut, bisa disebutkan mengenai beberapa hal yang menjadi dasar hukum bela negara. Beberapa dasar hukum dan peraturan wajib bela negara. TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Kedua, Undang-Undang 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok HANKAN Negara Republik Indonesia, diubah oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1988. Keempat, TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Yang kelima, TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Yang kedelapan, amandemen Undang-Undang 1945 pasal 30 ayat 1 sampai 5 dan pasal 27 ayat 3. Yang terakhir, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, Undang-Undang nomor 56 tahun 1999 tentang rakyat terlatih. Selanjutnya. Selanjutnya akan saya lanjutkan, ada fungsi dan tujuan bela negara. Pertama dari bela negara, yaitu mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara,
Selanjutnya ada manfaat bela negara. Yang pertama ada membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan lain, membentuk jiwa kebersamaan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, dan terakhir menanam rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme. Selanjutnya. Ada bentuk-bentuk bela negara. Yang pertama itu adalah berupa pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, dan ada pengabdian sebagai prajurit TNI, ada pengabdian sesuai dengan profesi, dan ada bentuk bela negara di lingkungan masyarakat. Sekian, saya kembalikan ke materi lain. Beberapa bentuk bela negara di lingkungan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ikut serta menanggulangi akibat dari sebuah bencana alam. Yang kedua, ikut serta mengatasi kerusakan massal dan komukal. Yang ketiga, keamanan rakyat, yaitu berpartisipasi langsung di bidang keamanan. Yang keempat, perlawanan rakyat, yaitu bentuk partisipasi rakyat langsung dalam bidang pertahanan. Yang kelima, pertahanan sipil, yaitu kekuatan rakyat yang merupakan kekuatan pokok. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu setiap warga memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Hal ini terjadi sejak seseorang lahir, tumbuh dewasa, serta dalam upayanya mencari penghidupan. Dalam pelaksanaan pembelaan negara, seseorang warga bisa melakukannya baik secara fisik maupun non-fisik. Pembelaan negara secara fisik diantaranya dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Sekian presentasi dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Nah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan dan mungkin lebihnya mohon diambil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.